Jackson, selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi, Pauli. Selamat pagi semua. Pagi semua. Pagi, Pauli. Oke, nah pagi hari ini kita akan melihat atau edukasi tentang candle bayangan ya, candle bayangan. Nah, candle bayangan itu contohnya seperti, ya kita lihat PTDU misal. Nah, candle bayangan itu seperti ini nih. Nah, ini ada candlenya, tapi volumenya belum ada. Nah, artinya apa? Pagi ini kita sudah bisa mengestimasikan atau memprediksi saham ini akan naik berapa persen, seperti itu. Jadi arahkan kursornya ini arahkan ke candle bayangan seperti ini. Maka di situ ada tulisan open, high, low, close. Perhatikan yang high. Di situ ada persentasenya. Nah, untuk PTDU ini persentasenya 5%. Jadi estimasi kenaikan hari ini PTDU itu 5%. Gitu. Ya. Jadi estimasi kenaikan PTDU itu 5%. Kalau mau aman gimana? Ya. Kalau mau aman ambil setengahnya deh. Setengahnya berarti 2,5% atau anggap 2% atau 3% boleh. Jadi itu kalau mau aman. Pagi hari ini memang nggak ada yang di atas 10%. Paling tinggi itu ada RIG, ya. RIGS ini 8%. Ini 8%. Cuman kenapa saya nggak merekomendasikan RIG ya? Ya karena sudah terlalu tinggi menurut saya. Sudah tinggi menurut saya. Tapi kalau yang kemarin sudah punya, ya silakan dipantau nggak apa-apa. Setidaknya mungkin akan naik 8%, tapi setelah itu juga waspada. Bisa jadi turun. Gitu. Nah, saya cari yang lebih aman. Ada apa? PTDU, BSML kayak gitu. Posisinya masih relatif di bawah. Kalau Aceh belum muncul ya Pak ya. Aceh sudah muncul Pak gini. Memang belum biru ya, makanya saya tadi Tapi malam belum bilang ada kotak biru tadi belum ada ya Pak ya. ya. Jadi Aceh candle bayangannya ini Pak. Iya. Nah itu 0,07% Tapi estimasinya. belum biru ya Pak ya. Belum biru. Makanya nanti kalau jam 8 belum ya. Ini kemarin memang saya prediksi jam 8 ini biru, tapi ternyata belum. Nah, artinya apa? Kita masih punya estimasi ya. Punya estimasi kenaikannya berapa? 0,07%. Tapi nanti kalau saat bursa berjalan jadi biru, nah itu baru kita hajar. Langsung HK boleh. Gitu. Jadi seperti inilah candle bayangan, cara melihatnya dan cara mengamati. Apalagi apik ya, apik ini candle bayangannya 0,85. Apakah nanti cuma segitu kan yang enggak juga, bisa jadi lebih. Bisa jadi juga lebih. Ini hanya estimasi di awal di saat 30 menit pertama. Kalau nanti sudah jam bursa berjalan, beda lagi nanti cara melihatnya. Sama dengan orang bangun rumah Pak, ada estimasi biaya lebih dulu. Nanti kalau sudah terbangun baru ketahuan biayanya berapa. Ya kan Pak, gitu kan kira-kira kan? Yes, ada betul. Ada gambaran dulu berapa estimasi biaya. Pada saat jalan ya udah ketahuan. Kira-kira sama lah. Gitu. Ada pertanyaan? Oke. Nah, kalau kemarin sudah punya saham ya, kemarin punya saham terus atau ada saham-saham yang masih minus
sedikit gitu kan, masih minus 2%, ada yang minus 1%. Nah, gitu. Nah, hari ini silakan dicek candle bayangannya. Kira-kira hari ini akan naik berapa persen kayak gitu. Jadi itu adalah caranya melihat candle bayangan. Memang hari ini nggak ada yang 10% nih. Jadi tidak ada yang belum ada yang pede untuk sampai arah. Oli mau nanya, kalau LQ45 itu rata-rata kalau beberapa hari ini saya lihat rata-rata ya Pak ya, itu di 3%-an ya. Yes, rata-rata 2% Pak. Candle 2% bayangannya. ya. Candle bayangan. Contoh Pak XL nih. XL 3%. Ini besar ini termasuk 3%. Adi juga gitu Pak, Adi juga 3,78. Adi 3,7. Adi ini Kompas 100 ya, kalau XL LQ45. Nah, Adi kalau ngelewatin trendline ini bagus nih. Kalau bisa di atas trendline. Gitu. Pagi Om, pagi semua. Pagi. Kenapa Bu? Pagi Bu. Pak Oli, Ya Bos. coba tadi yang Adi kok high-nya 790 ya estimasinya. Padahal sekarang penutupan kemarin udah 790. Oh, jangan lihat harga. Jangan lihat harga. Harganya dilihat Pak, harga kemarin. Kalau yang dilihat persentasenya Pak. Persentase. Bukan harganya. Oh. Jadi harganya, harga beli kita berapa? 747 atau 790? Harga sekarang itu kan 790. Kan? Ya. Estimasi kenaikan hari ini berarti 3% dari 790. 790. Berapa Dikalikan 3%? Pak, 790 kali 3% Pak. Itulah Kalau harga open itu apa Pak? Harga open itu apa 747? Ini kemarin, harga kemarin. Kemarin. Tuh, jadi jangan dilihat harganya, tapi persentasenya. Jadi kenaikan ADI ya, kenaikan ADI hari ini estimasinya kan 3%. Berarti dari 790 kalikan 3%. Berarti kira-kira akan ke 815. Jadi kalau kemarin punya ADI ya, hari ini bisa take profit di 815. Itu satu. Kalau mau lebih aman, 3% ini bagi dua. Jadi 1,5%, anggaplah 2%. Jadi auto sell di 810. Gitu. Kalau kemarin punya ADI dan sekarang mau take profit, sekarang rencananya mau take profit, itu bisa take profit, auto sell aja di 810. Gitu. Contoh kemarin RMKE ya, beli sore jual pagi kan apa? RMKE. Nah, hari ini kenaikannya bisa 3,7. Ya, kenaikannya bisa 3,7. Artinya apa? Kalau mau aman pagi ini, auto sell naikkan 2% atau 1,5%, 2% lah. Dari 6.30. Tapi dia udah di tengah ya Pak ya. Apanya Pak? Harganya udah di tengah ya Pak ya. Harganya iya. Nggak di bawah lagi. Pak. Enggak, kemarin kan ini beli sore jual pagi. Betul ya? Ini kan rekomendasi kemarin beli sore jual pagi. Kalau kemarin beli berarti hari ini kan akan jual. Benar ya? Kalau kemarin beli, hari ini kan akan menjual. Menjualnya di berapa? 645 misal. Jadi auto sell di 645. Kira-kira pagi-pagi profit 2% cukup apa enggak? Cukup. Kalau setiap hari kan cukup Pak. Artinya kalau Tergantung kalau apa Pak?
Ya, artinya Kalau kalau mau untung banyak beli banyak. bukan. Nanti itu adalah maksudnya gini, bukan masalah kita beli banyak atau enggak. Artinya kita perlu konsistensi setiap harinya. Ya, saya setiap hari saya merekomendasikan saham juga enggak banyak kok. Ya. Nah, belinya saya selalu ingatkan di portofolio itu jangan lebih dari 1 layar. Artinya berapa? Maksimal 5. Supaya kita menggeser, nggak perlu menggeser. Atau maksimal 3 deh, di portofolio. Ya, maksimal 1. Artinya misal nih, kalau dana kita misal 10 atau 20 juta, berarti sekali beli, misalkan cuma 3 saham, beli pertama itu cuman 30%, 6 juta. Jadi kalau kemarin BSJP, RMKE kalau dananya 20 berarti belinya kan 6 juta. 6 juta kalau 2% berapa? Misal 2% nih. Misal 120. ya 120 pagi-pagi. Kalau yang awal 120 saya rasa sudah lumayan ya. Profit pagi-pagi. Tapi kalau yang nanti sudah terbiasa beli sore jual pagi itu paling belinya 50% dari saldo. Gitu. Dan sehari cukup 5 atau 10 kali transaksi itu cukup. Gitu. Ya, kalau sudah yakin ya, sudah nyaman dengan cara masing-masing, all in nggak masalah. Saya nerapin 30% itu ya, nerapin 30% itu bagi yang masih merasa baru. Oke. Ada pertanyaan? Saya rasa di sini semua mental petarung, Pak. Di Petarung. MCS ini. Iya, petarung semua, mental petarung. Tadi Pak Hodi mau tanya dong, Silakan Bu. kalau saham ADI itu kan intervalnya weekly. Terus itu kan dilihat ada spike-nya antara 1.400 sampai 1.600. Apakah selama di dalam tahun 2022 itu kan belum mencapai angka itu, apakah dia akan mencapai ke contoh misalnya ke 1.550 apa berapa gitu? Adi ya, Adi. Template-nya apa Bu? Weekly. Weekly ya. Kalau weekly itu bisa kalau weekly itu lebih dari setahun, Bu. Ya berarti ke sini nih 1.400. Ke di atas 1.500 itu di Monica ya, saya lihat. Ya, di sini, Bu. 1.400. Kalau ini kan sudah tercapai yang di sini. Kalau sudah tercapai ini akan turun. Ini sama nanti kalau sudah nyampe 1.400 dia akan turun. Maksudnya itu saham ADI selama di tahun 2022 itu sepertinya belum pernah mencapai angka range-nya antara 1.400 sampai 1.600. Belum pernah. Iya. Maksudnya apakah dalam waktu tahun 2022 ini itu akan mencapai angka itu atau di next year, maksudnya tahun depannya atau berapa gitu? Kalau time frame yang digunakan DD tercapainya 3 sampai 9 bulan lagi. Iya. Ya. Kalau time frame-nya weekly berarti lebih setahun. Bisa 2 tahun bisa. Ya. Kalau weekly saya belum pernah mencoba, Bu. Kalau yang weekly. Karena menurut saya terlalu lama menurut saya. Investasi itu, Pak. Investasi. Jadi kalau lebih 1 tahun ya bisa nih 1.400. Jadi sekarang kan masih di sini nih. Betul ya, harganya. Spike-nya di sini. Jadi artinya apa? Ya masih akan ke sini. Tapi nanti kalau sudah 1.400 dijual, jangan mengharap ke 2.300. Kenapa nggak boleh mengharap? Acuannya nggak ada, acuannya belum ada. Kecuali nanti muncul spek baru lagi, itu hal yang lain. Iya, kalau lain dengan Waskita ya.
Kalau waskita dilihat itu sepertinya nggak mencapai, maksudnya dalam weekly itu dia hanya mencapai angka 1.000 ya. Apa Wika? Ya, setiap saham Waskita. kan ya. Oh, WSKT. WSKT 950. Daily 950. Kalau dia mencapai angka antara 1.400 gitu, mungkin masih jangka panjang. Apa Bu? WSKT. Iya, Ibu pakai apa weekly? weekly ya. Nggak ada Bu, 1000 WSKT ke 1.400 nggak ada. Nggak pernah akan ada ya. Maksudnya untuk di setahun lebih atau berapa gitu. Kalau dilihat hari ini, ya, kalau lebih 1 tahun itu di 1.000. Spike-nya, melihat Berarti saham- spike-nya. Ya, Berarti sahamnya mendem ya Pak? mendem gimana Bu? Ya mendem, maksudnya udah kayak bonsai gitu, nggak tumbuh-tumbuh gitu Pak. Oh, bukan Bu. Ibu berpersepsi seperti itu mungkin ya karena punya harga di atas. Satu. Kalau belinya baru hari ini, ya menarik SKT. Iya. Kalau hari ini memang menarik karena kan bisa fast trade atau swing. Kalau misalnya mereka yang sudah belinya itu di harga yang tinggi, Oke. terus dia rotasinya maksudnya tidak, kesempatannya kemungkinannya kecil untuk ke angka itu lagi kan. Betul. Nah, masalahnya bukan itu. Saat waktu dulu beli dan dia turun, kenapa nggak dijual? Ayo. Saat dulu Ya. beli di 1.500 misal ya kan. Lalu indikatornya menginformasikan turun, kenapa tidak dijual? Belum mengenal ini Pak, Belum, sinyal-sinyal seperti ini. Ya nggak apa-apa. Artinya apa? Kita baru belajar. Ya Bu ya. Bukan Pak, bukan karena belajar. Nanti sama Pak, saat sudah belajar, saat indikatornya menunjukkan merah, silakan dijual. Jangan ditahan-tahan gitu maksud saya. Ini cuma sebagai acuan gitu. Gitu kan. Nah, kalau belinya sekarang WSKT bagus. Dia kalau untuk swing 3 sampai 9 bulan bisa ke 950. Jadi Kalau belinya. ini kesimpulan ADI, BSML sama PTBU juga ya Pak ya. Untuk apa ini Pak? Untuk fast trading pagi ini. Di rekomendasi di grup saya sudah kirim ya. Untuk fast trade itu PTDU, BSML untuk awal. Untuk awal, jam awal nih. Nanti 9.15 bisa berubah lagi. Ya. Aduh, mati-mati terus nih. Jadi untuk sesi awal seperti itu. Nanti saat bursa berjalan bisa berganti Pak jam sahamnya. Oke. Nanti saya pandu mulai awal. Memang Assalamualaikum, selamat pagi Pak Holi. 5 menit pertama ya, 5 menit pertama atau 10 menit pertama saya menampilkan 3 saham. Ya. Karena saya harus saya juga harus transaksi ya, Nanti kalau saya sudah profit ya, paling 5 menit atau 10 menit sudah ada akun saya yang profit 1 juta, baru saya tampilkan 1 saham di layar. Bagi-bagi profitnya Pak. Iya Pak, jadi pagi-pagi kita harus profit dulu Pak. Oke, 2 menit lagi Pak. Siap-siap Pak. Yes, oke ya. Edukasi Selamat pagi Pak Yanuar Manado. Pagi Pak Kadafi. Salam cuan. Pagi-pagi udah bangun Pak.